Yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena berkat Tuhan sepanjang waktu kehidupan yang Tuhan berikan. Dan saat ini juga dalam keterbatasan dan kelemahan kami kembali datang memohon anugerah Tuhan hadir bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami yang akan mendengarkan firman ini, sehingga kami mampu bukan hanya mendengarkan tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi, keributan Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu. Pada hari Sabat, berturut-turut dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dia menerangkannya kepada mereka dan menemukan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang diberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah jumlah besar orang Yahudi yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan mendengar dengan dibentuk oleh beberapa penjahat dari antara petualang pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyebut rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang raja. Tetapi ketika mereka tidak menyelamatkan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengajarkan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketiga orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu. Mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dan Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, dalam bidang keilmuan psikologi ada sebuah istilah yang dikenal atau dengan sebutan crab mentality, atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah mental kepiting. Nah, untuk menjelaskan tentang crab mentality atau mental kepiting ini, yang mungkin sebagian kita bertanya-tanya apa itu crab mentality, saya ingin mengajak kita untuk coba mengingat atau coba membayangkan begitu ya, bagaimana kalau kita suatu ketika atau mungkin pernah kita lihat ada sekumpulan kepiting kita masukkan dalam ember. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melakukan atau melihat itu enggak? Ada sekumpulan kepiting dimasukkan dalam sebuah wadah, apakah itu ember dan lain-lain. Bagaimana perilaku mereka pada saat ada di dalam wadah itu? Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, kalau kepiting dimasukkan dalam sebuah wadah, yang terjadi adalah mereka akan saling tarik-menarik. Mereka tidak akan membiarkan ada yang keluar dari wadah itu. Yang terjadi adalah mereka mencoba tarik-menarik satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang bisa keluar. Nah, hal itu mungkin kadang juga dipahami secara positif bahwa itulah bentuk kesetiakawanan. Karena kalau mereka ada di situ, mereka nggak bisa keluar satu pun begitu ya, itu berarti bahwa mereka setia kawan. Mereka nggak mau membiarkan hanya satu dua yang bisa keluar, tetapi mereka mau bersama-sama. Senasib sepenanggungan. Jadi kalau ada yang tidak bisa keluar, ya semua nggak bisa keluar. Kalaupun mereka harus mati dalam wadah itu, artinya mereka mati bersama-sama. Itu kalau dilihat dari sudut pandang positif. Tetapi yang terjadi adalah seringkali gambaran itu menggambarkan sesuatu yang sifatnya lebih kepada hal yang negatif. Karena gambaran itu menggambarkan atau menyimbolkan sikap-sikap yang egois dan juga sikap-sikap yang menunjukkan rasa iri satu dengan yang lain. Jadi artinya semua memikirkan dirinya sendiri. Kalau yang lain naik, saya nggak naik, artinya mereka nggak boleh naik. Mereka nggak boleh keluar. Kalau ada yang berhasil keluar, ditarik lagi supaya saya juga nasibnya sama dengan saya. Nah, ini gambaran yang umum menggambarkan tentang kondisi itu yang kemudian disebut dengan istilah crab mentality tadi. Mental kepiting kan. Jadi artinya bahwa mental kepiting ini atau crab mentality ini menggambarkan sebuah sikap di mana ada orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri atau bersikap egois dan juga seringkali muncul di dalam sikap-sikap yang iri hati satu dengan yang lain. Mungkin dalam bahasa yang lain kita kenal dengan istilah susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi artinya bahwa hal ini ada di tengah-tengah kita. Hal ini ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan manusia. Ada orang-orang yang ternyata punya mental seperti itu. Mental yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mental yang senang, yang iri hati terhadap orang lain.
Semoga kita yang ada di sini tidak memiliki mentalitas seperti itu. Semoga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak menjadi orang-orang yang punya mental kepiting tadi. Kalau kita bicara kemudian tentang rasa iri hati, tentang rasa egois, ini juga yang kemudian menjadi pesan utama yang ingin saya sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab ini, kita pasti akan mengingat-ingat, saya mengajak kita juga mengingat bahwa kalau kita bicara tentang iri hati di dalam Alkitab, kita pasti mengingat bukan cuma satu atau dua kisah yang disampaikan berkaitan tentang iri hati. Mungkin kita masih ingat di dalam Alkitab kisah iri hati itu juga digambarkan lewat kisah Kain dan Habel. Yang pertama, ya. Jadi kita lihat bagaimana dalam kisah itu Kain yang iri dengan adiknya Habel yang diterima persembahannya membunuh sang adik. Kita juga mengingat ada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana seorang Yusuf yang akhirnya dijual oleh saudara-saudara kandungnya karena rasa iri hati mereka. Karena merasa bahwa Yusuf lebih diperhatikan oleh sang ayah. Yang ketiga, kita juga ingat cerita saat Daud ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Saul. Kita ingat bagaimana Saul yang merasa sangat iri hati, merasa sangat kecewa, kemudian berusaha membunuh Daud beberapa kali. Jadi kisah-kisah itulah yang kemudian bisa menggambarkan bagaimana Alkitab juga sangat-sangat memperhatikan pesan-pesan berkaitan dengan rasa iri hati. Alkitab juga selalu menunjukkan kepada kita semua bagaimana kita diingatkan untuk tidak memiliki rasa iri hati. Seperti halnya yang digambarkan juga dalam perikop bacaan hari ini. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan Injil Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang sehingga mereka akhirnya tiba di sebuah kota bernama Tesalonika. Sebuah kota di wilayah Yunani yang akhirnya mereka injak dan kemudian menjadi bagian dari pelayanan Paulus dan juga Silas pada saat itu. Tapi kehadiran mereka ternyata tidak disambut dengan baik oleh sebagian orang. Bahkan kita dengan jelas dipertunjukkan di dalam ayat yang kelima, ada orang-orang Yahudi yang menjadi iri hati. Jadi kita lihat bagaimana kehadiran Paulus dan juga Silas yang sebenarnya punya pesan yang baik, punya tujuan yang positif, punya tujuan yang baik untuk memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di Tesalonika, tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Sebagian orang menunjukkan bahwa mereka merasa iri hati. Mengapa mereka bisa iri hati? Kita lihat alasannya disebutkan di dalam ayat yang keempat dari bacaan kita. Kita lihat bagaimana buah dari pemberitaan Injil Tuhan itu ternyata juga diterima oleh orang-orang. Kalau ada sebagian yang menolak, tetapi juga ada sebagian besar yang menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Ada 3 golongan orang yang disebutkan di sana yang menerima pemberitaan Paulus yang disampaikannya selama 3 hari Sabat berturut-turut di rumah ibadah. Jadi kalau kita lihat dari bacaan firman Tuhan ini, Paulus juga punya kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaannya kalau mau memberitakan Injil saat dia datang ke sebuah kota, yang dia cari itu adalah rumah ibadah orang Yahudi, atau yang sekarang kita kenal dengan nama sinagoge.
Jadi dia datang ke sana, dia beritakan tentang Yesus Kristus untuk meyakinkan orang-orang tentang kehadiran Yesus yang adalah Mesias. Dan itu ternyata menghasilkan hasil yang baik karena sebagian orang atau 3 kelompok orang kemudian menerima itu. Yang pertama adalah sebagian orang-orang Yahudi yang ada di sana. Mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Itu kata dalam ayat yang keempat. Jadi mereka percaya, mereka beriman kepada Yesus Kristus pada hari dan juga bahkan menggabungkan diri yang seringkali juga ditafsirkan dengan mengikuti Paulus dan Silas. Yang kedua, ada juga kelompok yang disebutkan di sini sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Jadi selain orang-orang Yahudi ada juga orang-orang Yunani yang saat itu memang menjadi tempat di mana Tesalonika itu ada, yang juga akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena pemberitaan Paulus. Dan yang ketiga itu ada kelompok perempuan terkemuka, yang kemungkinan adalah perempuan-perempuan yang mungkin punya status sosial yang tinggi. Kalau dalam bahasa zaman sekarang itu sosialita. Mereka yang mungkin suaminya adalah pejabat, mungkin mereka ini adalah pengusaha, ya, seperti Lydia yang adalah pengusaha kain tenun, begitu contohnya. Jadi kelompok-kelompok inilah yang kemudian menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Silas pada saat itu. Tapi ternyata tadi saya katakan tidak semua orang bisa menerima berita Injil ini. Tidak semua orang bisa menerima kabar baik dari Tuhan melalui Paulus dan Silas ini. Sudah dikatakan dalam ayat yang kelima, saya ulangi kembali, orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Jadi dari hal ini kita juga belajar bahwa memang yang namanya berita kebenaran itu kadang-kadang tidak bisa diterima oleh semua orang. Ada orang-orang yang gak mau terima kebenaran. Yang dia mau adalah kebiasaan. Orang-orang Yahudi kan punya kebiasaan. Mereka sudah bertahun-tahun, berabad-abad dari nenek moyang mereka punya kebiasaan. Tapi begitu kemudian Yesus hadir dan kemudian Yesus diberitakan, ini kan juga kemudian bisa dikatakan mengubah kebiasaan mereka. Sehingga kita seringkali juga diingatkan, ada istilah yang dulu pertama kali saya lihat itu waktu saya tugas di Malinau. Ada sebuah tagline Kabupaten Malinau itu, yaitu membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Tetapi kita lihat bahwa masih banyak orang-orang yang senangnya membenarkan yang biasa. Jadi kalau ada perubahan dalam kehidupan mereka akan sulit sekali dilakukan. Orang lebih senang mempertahankan status quo, zona nyaman. Kalau ada perubahan, nggak mau. Kalau ada orang yang berusaha mengubah, bahkan mengubah lebih baik saja, tetap saja cuek, tetap saja nggak mau peduli. Karena senang dengan kebiasaan. Kalau kita kebiasaan santai-santai, kemudian disuruh kerja keras, kan kita nggak nyaman. Demikian sebaliknya, kalau kita biasa kerja keras, disuruh santai-santai juga nggak nyaman. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi yang kemudian dipenuhi dengan rasa iri hati, menolak kehadiran dan juga pemberitaan Paulus dan Silas ini. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, akibat dari rasa iri hati itu, ini punya dampak yang luar biasa jahat. Orang-orang Yahudi yang sebenarnya punya gambaran sebagai orang-orang yang mungkin adalah pemimpin umat pada saat itu, orang-orang yang sebenarnya dianggap orang-orang terhormat saat itu, jatuh ke dalam sebuah tindakan-tindakan yang jahat karena rasa iri hati. Hal yang mereka lakukan itu yang pertama adalah dikatakan di dalam ayatnya
yang kelima, mereka bersekongkol dengan para penjahat. Kita lihat ada kalimat mengatakan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Kita lihat ya, karena rasa iri hati, orang yang tadinya dianggap terhormat, orang yang tadinya dianggap punya posisi sosial yang sangat baik, bisa kemudian melakukan sebuah tindakan yang sangat rendah dengan bekerja sama dengan para penjahat. Ya mungkin buat kehidupan kita kadang-kadang juga nggak asing seperti ini ya. Kadang-kadang juga dalam dunia zaman sekarang ini ada sebuah istilah yang namanya komodifikasi agama. Ini agama ini kan seringkali dipakai untuk hal-hal yang menguntungkan diri atau menguntungkan kelompoknya atau untuk hal apapun yang dilakukan. Salah satunya adalah agama seringkali juga mempergunakan orang-orang yang dianggap kriminal, orang-orang yang dianggap jahat untuk melakukan tindakan-tindakan kepada orang-orang lain atau agama-agama lain. Ini yang dilakukan orang-orang Yahudi yang terhormat ini. Mereka malah bersekongkol dengan para penjahat. Mereka menjalin kerjasama dengan para penjahat yang sebenarnya dianggap rendah pada saat itu. Mereka melakukan tindakan yang sebenarnya tidak mungkin, ya pastinya tidak baik, tetapi juga tidak perlu mereka lakukan. Tapi itu mereka lakukan karena rasa iri. Yang kedua, mereka juga digambarkan di dalam ayat 6 dan 7 itu menuduh dan memfitnah Paulus dan Silas. Jadi ada dua tuduhan dan fitnahan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu. Yang pertama di ayat yang ke-6 mereka katakan mereka menuduh Paulus dan Silas sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi Paulus dan Silas dianggap pengacau. Ya mungkin saja waktu itu memang sudah terjadi perubahan gitu ya. Kan kita tahu kehadiran Yesus Kristus itu kan juga mengubah banyak hal. Ya mungkin buat orang-orang Yahudi ini itu adalah kekacauan, padahal itu adalah perbuatan yang baik. Jadi mereka menuduh Paulus dan Silas ini adalah orang-orang yang mengacau dunia. Artinya mereka menuduh bahwa Paulus dan Silas juga akan mengacaukan Tesalonika. Tuduhan dan fitnahan yang kedua disampaikan dalam ayat yang ke-7, di mana mereka menyebut Paulus dan Silas melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan ada seorang raja lain yaitu Yesus. Jadi yang mereka hasut ini adalah bukan cuma orang-orang Yahudinya, tetapi juga orang-orang Yunani atau pembesar-pembesar penguasa-penguasa Yunani. Artinya mereka berusaha untuk mencari pembenaran. Mereka berusaha untuk mencari alasan supaya mereka bisa akhirnya menangkap dan juga mungkin akhirnya bisa membunuh Paulus dan juga Silas. Dan hal yang ketiga yang mereka lakukan adalah berusaha mencari Paulus dan Silas untuk menangkap mereka. Karena Paulus dan Silas sudah nggak ada, yang akhirnya jadi kambing hitam adalah yang seorang bernama Yason. Orang yang memberikan tumpangan kepada Paulus dan Silas waktu mereka ada di Tesalonika. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terhormat itu karena rasa iri hati mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat, melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Jadi artinya kita belajar dari hal ini, kalau hidup kita ini dipenuhi dengan rasa iri hati terhadap orang lain, bisa saja itu semua kemudian membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Tindakan-tindakan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Tetapi karena rasa iri hati kita bisa melakukan hal itu.
saya mengakui bahwa kita semua ini pasti pernah merasa iri hati. Tidak ada orang yang nggak pernah iri terhadap orang lain. Saya sendiri pernah merasa iri. Waktu kecil saya juga iri melihat teman-teman saya bisa punya, atau waktu itu saya senang nonton, waktu kecil SD saya senang nonton video, tapi di rumah nggak punya video. Nah, kalau nonton video dulu ada serial silat, serial kungfu dulu. Saya harus ke tempat teman saya, tetangga. Kadang-kadang ada rasa ini. Kenapa saya nggak bisa punya ini? Itu hal-hal yang mungkin menggambarkan bahwa kita semua pernah punya rasa ini. Tetapi apakah kemudian rasa iri hati kita wujudkan seperti orang-orang Yahudi, mudah-mudah hati? Dan pesan paling utama buat kita hari ini, kalau kita melihat atau kita mendengar hari ini bagaimana akibat dari perasaan iri yang luar biasa tidak baik itu, yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita hidup dalam rasa iri hati satu dengan yang lain. Jangan sampai di benak kita, di pikiran kita, di hati kita itu timbul rasa iri terhadap orang lain. Karena kita tahu bahwa hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana dalam kehidupan kita terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjamin kita semua. Tidak perlu iri dengan kesuksesan orang lain. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain. Tidak perlu iri hati dengan kekayaan orang lain. Tapi biarlah kita berusaha untuk terus-menerus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan semua kita lakukan untuk kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita. Jangan sampai iri hati menguasai hati kita. Karena dampaknya bisa sangat jahat. Dampaknya bisa sangat-sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita masing-masing. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita. Baik bersama dengan keluarga, di tengah-tengah persekutuan bersama dengan umat Tuhan di gerejanya ini, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Jangan pernah kita biarkan rasa iri hati itu menguasai hati dan pikiran. Karena itu bisa menghancurkan diri, keluarga, bahkan persekutuan kita. Dan biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk menguatkan kita terus, agar kita tidak pernah jatuh ke dalam rasa iri hati satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.